Desain manusia itu seperti ini, gitu ya. Sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam diri. Yang ini kalau kita sentuh terus ini mau besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng reborn. Apa kabar teman-teman pagi ini? Mudah-mudahan selalu sehat, rezeki berlimpah, diberikan kebahagiaan dan sebagainya. Pada video kali ini saya mau membahas tentang menajamkan insting dan intuisi. Menajamkan insting dan intuisi. Tidak usah dicari terlalu ribet tentang definisi apa itu insting, apa itu intuisi ya. Tapi sederhananya adalah ketika kita bisa mampu menebak, menduga, menangkap ya apa yang akan terjadi, apa yang akan kita hadapi, kita kudu gimana, ini akan terjadi seperti apa, dan sebagainya, perubahan apa, mengarah kemana, dan sebagainya. Itu, kalau misalkan seseorang itu punya insting dan intuisi yang bagus, itu bisa terbaca, dan bisa bereaksi sebelum hal itu terjadi, atau bahkan sudah kayak udah melihat gitu loh, sebelum itu terjadi. Nah, bagaimana kita menajamkan itu? Saya bicara ini bukan berarti terus saya sudah sedemikian tajam, sudah sedemikian peka dan sebagainya. Tetapi istri saya sering menjadi saksi ketajaman saya tentang hal itu. Dan terus terang kadang juga saya tajam, kadang tumpul gitu. Nanti kalau setelah usai Anda menyimak video ini, Anda akan mengerti kenapa kadang kita tajam, kadang kita tumpul insting dan intuisinya. Jadi gini, sebetulnya kan insting dan intuisi itu bicara tentang kita menjadi sebuah receiver yang baik, sebuah penangkap informasi yang baik dari luar sana. Jadi kalau penangkap ini mengalami gangguan atau ditutupin sesuatu, katakanlah misalkan, sehingga dia tidak bisa menangkap dengan baik, atau akhirnya terjadi satu bias informasi, maka akhirnya reaksi kita jadi salah, kesimpulan kita jadi salah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tajam itu tadi? Sederhananya gini, yang membuat intuisi dan insting kita tidak tajam adalah banyak. Saya sebutkan dua hal di sini. Yang menyebabkan insting dan intuisi kita tidak tajam adalah terlalu positive thinking dan terlalu negative thinking. Bahkan dalam beberapa kasus tidak hanya terlalu. Kita positive thinking atau kita negative thinking itu sudah membuat intuisi dan insting kita kacau. Loh mas, bukannya itu kita harus selalu positive thinking. Begini loh, contoh ya, supaya Anda paham. Ketika Anda berhadapan dengan seseorang, orang itu nampak baik, sopan, dan sebagainya ya. Lalu karena itulah Anda berpositive thinking, berprasangka baik tentang dia. Ternyata dia itu penipu dan Anda tertipu. Salahnya Anda di mana? Anda menutup informasi yang dipancarkan orang itu kepada Anda, sehingga bawah sadar Anda tidak bisa menangkap itu. Anda tutup dengan tirai bernama berpositive thinking. Begitu juga kalau misalkan ada orang yang menawarkan sebuah peluang emas, Anda sudah negative thinking. Anda kehilangan peluang itu kalau misalkan Anda tidak menajamkan intuisi. Nah, jadi boleh dibilang intuisi dan insting ini melampaui negatif dan positive thinking. Saya ulangi ya. Untuk bisa kita tajam intuisinya, kita perlu tidak terjebak dengan positive thinking dan tidak terjebak dengan negative thinking. Positif, negative thinking sama-sama ini akan menutup intuisi dan insting. Lalu caranya bagaimana? Cara terbaik kita untuk bisa menangkap realitas apa adanya, entah itu positif atau negatif, entah itu kita itu akan ketipu atau dapat peluang bagus, maka kita harus campakkan dua-duanya. Tidak positive thinking, tidak negative thinking. Zero. Zero dalam hal ini adalah kita betul-betul melihat tanpa prasangka, melihat tanpa persepsi. Kalau bahasa gampangnya kayak baby eye. Ya, baby eye itu seperti
bayi dalam melihat sesuatu, ya dia tidak menilai, tidak berprasangka entah itu baik ataupun buruk. Nah, ketika sudah seperti itu, nanti akan lebih jernih kita melihat, ini negatif nih. Jadi, kita tahu itu negatif, faktanya negatif. Bukan karena kita berpikir negatif, ketika kita sudah memasukkan di sini berpikir negatif, kita memandang sesuatu jadi negatif. Enggak. Jadi, Anda zero, Anda tidak punya prasangka, lalu pada saat Anda nol seperti itu, terus tiba-tiba wah, orang ini mau nipu nih. Itu Anda objektif menerima informasi itu. Ya. Tidak Anda tutupin dengan positif atau negatif thinking. Wah, ini kayaknya mau dapat peluang. Ini juga kalau misalkan Anda tutupin dengan positif thinking, akhirnya Anda bisa juga tertipu oleh iming-iming yang wah, bisnis yang juga menipu. Nah, contoh paling gampang. Saya sudah bilang sejak 2 tahun lalu bahwa pandemi ini akan lama dampaknya. Ada beberapa orang, Mas Arif ini seorang trainer pemberdayaan diri kok mengajak berpikir negatif. Nah, orang itu masih kadang tuh over berpikir positif itu. Mabuk, saya bilang. Mabuk berpikir positif. Walaupun ada juga orang yang mabuk berpikir negatif. Saya sudah bilang, ini pandemi akan lama. Dan ternyata betul. Akhirnya apa? Saya sudah melihat ini sejak lama, saya sudah prepare, ya, sudah mempersiapkan ini akan lama. Dia baru kelimpungan setelah 2 tahun pandemi ini berjalan, ternyata memang sepertinya tidak tahu ujungnya sampai kapan. Terlambat. Nah, jadi selama Anda terlalu positive thinking dan terlalu negative thinking, tidak mampu melampaui keduanya, intuisi dan insting Anda akan tumpul. Memang untuk prakteknya bagaimana ya Mas prakteknya supaya melampaui keduanya? Ini balik lagi kita harus bicaranya tentang disiplin pikiran, bagaimana kita melakukan meditasi ya. Meditasi secara esensi ya, bukan terus kayak duduk diam, rasakan nafas, enggak hanya begitu. Tapi ini sebuah kemampuan internal yang agak sulit untuk saya sampaikan ya. Ini perlu latihan gitu loh. Tapi prinsipnya gitu. Setiap positive thinking maupun negative thinking itu perlu diwaspadai. Makanya betul, nasihat dari nenek moyang kita itu bukan positive thinking. Eling lan waspodo. Eling lan waspodo itu melampaui negatif dan positive thinking. Akhirnya apa? Bisa tajam intuisinya. Makanya mbah-mbah kita zaman dulu bahkan bisa melihat sekian tahun akan terjadi apa, bisa mengintip masa depan bahkan. Oke ya. Semut aja tahu di mana ada makanan loh. Kita ada gula di situ, semut dari kebun itu bisa tahu loh. Bisa instingnya tuh bisa tahu. Masa manusia sampai susah makan, susah cari duit, susah menemukan rezeki. Berarti kan kalah sama semut gitu loh. Ya itu karena kita sudah diliputi oleh tirai-tirai yang akhirnya menumpulkan intuisi dan insting kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.